Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autoreview Max. Kita mau nge-review Mini tapi bukan yang ini. Mini yang ini terlalu mini buat gua. Kita mau nge-review yang itu. Ya, jadi apa yang kita bahaskan adalah Mini Cooper S ya, bukan yang biasa. Mini Cooper S Cabriolet, jadi atapnya bisa dibuka dan ini adalah Sidewalk Edition. Wah, kedengarannya megah banget kan ya, Sidewalk Edition. Tapi kalau bahasa Indonesianya, edisi trotoar. Ya, jadi kalau bahasa Inggris tuh emang bisa bikin semuanya terdengar lebih fancy ya, lebih kece. Es teh manis 5.000, Ice Sweetie 20.000. Ya begitulah mobil ini. Tapi ini bukan cuma sekedar mobil kece yang menang tampang doang tapi nggak bisa lari. Karena dia Cooper S, dia punya mesin 2000 cc turbo dengan tenaga yang lumayan gede, 192 horsepower, 280 Nm, dan dia pakai pengeras roda depan dan transmisinya 7 percepatan, kopling ganda. Jadi nggak cuma kece, tapi buat tarik-tarikan juga ayo. Hatchback Jepang pakai dashtek doang mah lewat sama mobil ini. Nih, tadi kan gue bilang karena dia basicnya Mini Cooper S aliasnya lebih kenceng, makanya dia ada logo S di sini. Dan gak cuma itu, apa yang ada di mobil ini, si edisi trotoar atau Sidewalk Edition ini emang dibuat lebih spesial daripada Mini Cooper Cabrio yang biasanya. Pertama kalau dari warna ini baru dan pertama kali, namanya Deep Laguna. Dan habis dari warna kita juga dapat hiasan khusus pengingat kalau ini ada Sidewalk Edition. Contohnya kalau di luar, di fender itu ada tulisan Sidewalk. Dan untuk di detail-detail lain, misalnya di kap mesin, kita dapat stiker hiasan dengan motif segitiga. Dan segitiganya ada banyak, tadi kita tunjukin di tempat lain. Sekarang kalau kalian lihat motif peleknya, ini khusus buat si Sidewalk Edition doang. Jadi Mini Cooper lain nggak bisa pakai pelek ini, dan dia pakai ban Pirelli Sincurato 205/45 17 inci. Dan karena dia Mini Cooper, dia tuh khasnya pakai pilar warna hitam di pilar A-nya ya. Dan karena dia Cabrio, dia bisa buka tutup atap. Kita bisa juga buka pakai kuncinya. Jadi sekarang kan atapnya dibuka. Kalau misalnya kita pengen tutup atapnya, tekan tombol lock yang ada logo mininya. Kita tahan. Kacanya turun, atapnya naik. Dan dia bisa dibuka tutup cukup 18 detik. Dan bisa sambil jalan juga. Jadi kecepatan maksimal itu 30 km per jam kalau mau buka tutup atap sambil jalan. Nah, sekarang dia udah ketutup. Kalau pengen buka, kebalikannya, kita tahan tombol unlock. Dan mobil ini dia cuma tersedia versi 3 pintu, nggak ada versi 5 pintu. Ya emang wajar sih, semua Mini Cabrio dari dulu juga 3 pintu kan. Dan seperti yang kita bilang tadi, dia ada lagi pengingat edisi Sidewalk di door seal-nya bagian bawah. Oke, semuanya sebelum kita lanjut ke belakang, gue pengen ngomongin bagian ini. Bagian ini apa? Jadi kan mobil ini atapnya bisa dibuka, bisa dilipat. Nah, ini amit-amit ya, amit-amit. Kalau kenapa-napa dan dia hampir mau kebalik, disinilah dia akan bertugas. Jadi di sini nanti bakal nongol tiang kalau mobil ini mau kebalik, biar kepala kita tuh nggak kegeprek ke aspal. Jadi ini feature safety. Ini bagus, cuma yang dari dulu yang gua agak heran sama Mini Cabrio itu ada gap di sini. Apa ini bekas dari hatchbacknya atau apa, gua nggak ngerti. Nah, sekarang kita di bagian belakang, dan karena ini adalah Mini Cooper facelift yang paling baru, dia punya lampu belakang kiri kanan itu membentuk Union Jack, bendera Inggris. Dan kalau misalnya lagi atapnya dibuka, dilipat semua, disinilah dia akan duduk dan berdiam. Sekarang kita mau buka bagasinya dan dia bukanya begini ya. Dan Mini Cooper bilang, mereka prefer dengan bagasi kecil ini daripada ngilangin bagasi. Mereka lebih suka dikata-katain bagasinya kecil daripada dikata-katain nggak punya bagasi. Dan di sini ada tulisan maksimal 80 kilo. Jadi bagian ini bisa buat duduk asal kalian beratnya nggak lebih dari 80 kilo. Ya, gua nggak bisa.
Oke, sekarang di sini ada tuas buat ngelipat jok belakangnya standar, dan dia meskipun agak dalam ya sekali lagi emang kecil. Terus di sebelah kanan sama kiri bagasinya ada tuas tulisannya easy load. Coba lihat sekarang, gue pengen angkat ini kan, nggak bisa. Jadi kalau misalnya gue pengen masukin travel bag yang emang gede, mungkin agak sedikit terbatas. Caranya, ini kita angkat, set, 1, 2. Nah, jadi ini bisa diangkat sedikit biar akses ke bagasinya bisa lebih lega. Ada tapinya. Ini cuma bisa kita lakuin kalau atapnya ditutup. Jadi pas atapnya dibuka, dia nggak bisa. Dan ini ada cover buat ngasih tahu, hey, ini batasnya segini, jangan melebihi bagian ini. Oke, kita kunci. 1, 2. Sama karena ini Mini Cooper S, dia punya 2 knalpot. Asli. Nah, sekarang kita udah di dalam si Mini Cooper S Cabrio Sidewalk. Dan sebagai penanda ya, kalau ini edisi terbatas Sidewalk Edition, di masing-masing bagian luar jok depan, jadi kanannya sini sama kirinya sana, itu ada tulisan Sidewalk Edition, sama jahitan di joknya beda. Dia ada kuning sama biru-birunya, dan di setir ada tulisan Sidewalk, trotoar. Oke, tapi sekarang kita duduk di sini dan kita ngerasain adalah posisi duduk masih mini banget. Bagus dan ergonomis, bisa maju mundur, naik turun. Dan kalau kita naik turunin, speedometer sama tachometer ngikut. Kayak Nissan GT-R. Untuk jok dia depan yang sini sama sini dia masih manual ya buat maju. Sebentar. Nah, sama buat rebah tegaknya, sama buat naik turunnya masih manual semua. Cuma mobil ini masih punya banyak gimmick menarik khas Mini. Contoh adalah lampu LED di sini. Misalnya kita mau ngubah speed AC, dia ngikutin, kan? Nah, atau mau ngubah suhunya, mau diangetin atau didinginin, bisa seperti ini. Atau misalnya mau ke menu iDrive-nya si Mini Connected, kita lihat, ngatur-ngatur kita sekarang di sini, tuh, lampunya berubah, ya, berubah lagi. Dan kalau misalnya lagi menu standby ya, lagi mininya lagi biasa aja, nggak ada apa-apain, terus kita pengen ganti ambient light, lampu kabinnya, kita bisa dari sini. Sekarang dia warna hijau, hijau lebih tua, tadi kuning ya harusnya, hijau lagi, cyan, biru lebih gelap, ungu, pink, merah, orange, agak kuningan, dan kembali lagi ke kuning. Ada beberapa warna yang bisa kita pilih tergantung selera kita. Ya, gue tahu ini gimmick, tapi justru yang kayak gini-gini tuh menarik dan bikin Mini tuh beda daripada hatchback kece yang lain. Oke, sekarang kita bahas di sini dia ada tombol lock sama unlock. Jadi nyatu sama handle-nya ya. Sama di depan dashboard penumpang dia lagi-lagi ada motif segitiga. Dan tadi gue lupa bilang kalau di atap mobil ini dia juga ada motif segitiga kayak arah panah gitu. Apa trotoar di Inggris motifnya begitu ya? Ya gitulah pokoknya. Dan di atas ini kan tadi di sebelah sini kita buat ganti-ganti ambient light ya, lampu kabin. Terus yang di tengah sini ini buat kita buka tutup atap. Dan seperti gue bilang, kita bisa sambil jalan asal nggak lebih dari 30 km/jam, dan proses buka tutupnya 18 detik. Sekarang kita turun ke layar tengah, dia pakai layar yang resolusinya bagus dan dia bisa Apple CarPlay. Ke bawah lagi ini ada AC digital ya seperti gue bilang tadi, yang kalau kita mainin ngaruh animasinya di sini. Dan di bawah sini ada tombol start stop yang jujur sentuhan yang gue suka adalah kalau kita lagi standby begini aja, dia tuh kedip-kedip kayak detak jantung yang nunggu buat dihidupkan seperti itu. Pengen nyalain tapi dalam ruangan, ntar keracunan. Jangan deh, di bagian bawah dia ada USB sama ada colokan 12 volt, dan ini adalah persneleng buat transmisi DCT-nya, kopling gandanya. Dia bisa mode manual atau sport, tinggal geser ke sebelah kiri. Atau kalau misalnya nggak mau pakai mode sportnya, kita bisa langsung manual. Gini buat naik gigi, begini buat turun gigi. Di depan ada 2 cup holder tapi agak kecil ya. Dan di sini adalah controller buat Mini Connected-nya. Dan kalau di armrest dia ada 1 tempat buat wireless charging. Cuma kalau di HP gue sih dia agak kurang muat, harus lepas dulu case-nya biar muat. Cuma ya paling nggak adalah mungkin HP gue aja agak kegedean ya. Ada sun visor dan dia pakai speaker dari Harman Kardon. Habis itu kita dapat glove box yang kecil sih, tapi ya
namanya juga mini. Dan buat jok depan masing-masing dapat support buat paha. Nah, sekarang kalau kita mau masuk ke kabin belakangnya, kalau buat penumpang sebenarnya udah dikasih akses yang gampang. Tinggal tarik ini, langsung masuk ke belakang. Awalnya sih kelihatan gampang, cuma kita duduk. Gue bakal di sebelah kanan biar kalian bisa lihat lebih jelas lagi. Oke, duduk. Kita mundurin jok depan. Oke, tinggi gue 178 dan sebenarnya di sini masih dikasih beberapa keenakan. Ada speaker, ada cup holder, ada sabuk pengaman, ada headrest. Yang nggak dikasih adalah ruangan. Tinggi gue 178, kaki gue mentok, dan karena sekarang atapnya dibuka, pala mah enak banget. Tapi kalau misalnya atapnya ditutup, udah claustrophobic, sempit, gelap. Karena di belakang nggak bisa dikasih lampu ya kan, atapnya kebuka. Dan joknya sandarannya tegak. Dan ini benar-benar cuma buat ekstra bagasi aja. Jadi kalau misalnya kalian disuruh numpang di belakang Mini Cooper Cabrio, mungkin kalian adalah orang yang sangat dibenci gitu. Oke, sekarang kita keluar ntar aja lah, udahlah. Oke, jadi gimana kesimpulan kita soal si Mini Cooper Sidewalk Edition ini, Cooper S ya. Jadi gini, semua pengguna Mini gak ada yang mau disamain sama Mini lainnya. Ini buat kalian yang lebih nggak mau disamain lagi sama pengguna Mini lain. Karena warna si Sidewalk Edition ini itu beda sama Mini lain. Nggak ada yang niru dan nggak bisa dipesan kalau bukan Sidewalk Edition. Jadi kalau kalian beli Mini ini, kalian bakal jadi eksklusif sendiri. Karena mobil ini limited dan nggak semua orang bisa dapat. Siapa cepat, dia dapat. Oke semuanya, itu aja dari Otot Max. Thank you banget udah nonton, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentarnya, dan jangan lupa subscribe. Nama saya Hilarius Satrio, pamit undur diri, hati-hati di rumah aja. Dadah. Tapi satu hal yang unik, kalau kita pengen tutup, kita tekan di sini dikit. Edition, kedengarannya medah kan? Sorry, ulang, bukan medah, megah. Ulang.